Hai, berjumpa lagi dalam video kita. Kali ini kita akan melakukan refleksi mandiri dalam kesiapan pendidik guru. Topik mengenai mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan bersama saya Agil dari SMA Negeri 1 Rongkop Gunung Kidul. Diawali dari apa itu refleksi? Refleksi adalah proses berpikir secara mendalam tentang suatu pengalaman, tindakan, atau ide untuk memahami makna di baliknya dan memperoleh pembelajaran dari situ. Ini seperti mencerminkan diri sendiri untuk melihat kembali apa yang telah terjadi dan menarik kesimpulan. Kemudian dalam konteks peran guru dalam kurikulum merdeka, tentunya kita sebagai guru bisa merefleksi apakah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka atau belum. Untuk melakukan refleksi ada berbagai teknik. Teknik atau metode yang pertama adalah traffic light reflection, di mana metode atau teknik traffic light reflection ini adalah alat yang efektif untuk membantu guru melakukan refleksi pembelajaran secara sederhana dan visual. Metode ini dapat diadaptasi dengan baik dalam konteks kurikulum merdeka yang menekankan pada fleksibilitas dan keberagaman. Jadi traffic light reflection ini kita menggolongkan apa saja yang sudah kita lakukan ke dalam tiga golongan. Yang pertama adalah golongan merah, golongan kuning yang kedua, dan yang ketiga adalah golongan hijau. Golongan merah ini jika kita belum melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Golongan kuning jika kita sudah melakukan sesuatu tapi belum sempurna sesuai dengan kurikulum merdeka, dan golongan hijau kalau kita sudah melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kurikulum merdeka secara baik. Nah, untuk penggolongan-penggolongan ini nanti kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di semester-semester sebelumnya atau di semester ini. Apa saja komponen yang kita refleksikan? Ada 4 komponen besar, tapi kita sebagai guru hanya perlu kali ini kita hanya perlu merefleksikan di poin keempat, yaitu perencanaan pembelajaran yang mestinya ditinjau per semester atau per tahun. Di dalam perencanaan pembelajaran ini ada 3 poin penting, yaitu capaian pembelajaran, kemudian cara untuk mencapai tujuan belajar, dan yang ketiga adalah cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Kemudian dalam perencanaan ini kita ada capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian pelaporan hasil belajar. Sedangkan perencanaan pembelajaran di kelas itu ada perangkat ajar. Karena di sini mengapa kita perlu refleksi? Karena guru juga perlu belajar dan terus melakukan peningkatan kapasitas sebagai seorang pendidik. Kemudian perencanaan pembelajaran ini merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini adalah hasil refleksi mandiri yang kami lakukan. Yang pertama, kita menggolongkan beberapa hal ke dalam traffic hijau karena kami menganggapnya sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah memahami CP, kemudian membreakdown CP ini menjadi tujuan pembelajaran, lalu mengurutkannya ke dalam alur tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah melaksanakan ini dengan baik, lalu membreakdown tujuan pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran tiap pertemuan yang kita jadikan dalam modul ajar, di mana di dalam modul ajar ini ada tujuan, langkah, dan assessment. Kemudian bagian apa yang kita kategorikan ke dalam traffic kuning, yaitu asesmen diagnostik yang belum optimal. Jadi kami merasa bahwa asesmen diagnostik yang kami lakukan di awal pembelajaran ini belum optimal untuk digunakan sebagai acuan untuk melakukan pembelajaran. Kemudian beberapa kali untuk tujuan pembelajaran yang lain kami juga melakukan skip asesmen diagnostik, dan ini menyebabkan asesmen diagnostik yang kami lakukan
dalam satu semester ini kami menganggapnya belum optimal. Kemudian proses pembelajaran juga masih banyak proses-proses pembelajaran yang kami rasa belum optimal karena belum sesuai dengan isi kurikulum Merdeka di mana kami dituntut untuk banyak melakukan project based learning, namun kami lebih banyak melakukan pembelajaran yang lain, misalnya pembelajaran dengan eksperimen atau dengan hal-hal yang lain. Jadi project based learning ini kami rasa belum optimal untuk kami lakukan di semester ini. Apalagi diharapkan project based learning ini juga berkolaborasi dengan mapel yang lain sehingga memang project based learning ini baru sekali dilakukan di mapel kami dan belum melakukan kolaborasi dengan mapel yang lain. Jadi diharapkan nanti ada perbaikan dari kami untuk melakukan project based learning yang lebih banyak dan lebih uh, berkolaborasi dengan mapel-mapel yang lain. Lalu di warna merah, grafik warna merah, yaitu guru belum berani menentukan materi esensial dan non-esensial. Jadi kami memang belum berani menentukan materi esensial dan non-esensial, sehingga akibatnya mata pelajaran kami, materi esensialnya ada banyak, sehingga membutuhkan banyak waktu dalam pembelajaran. Kemudian guru belum berani menghentikan PTS dan mempertimbangkan apakah masih membutuhkan PAS, PAT, SAS atau tidak. Jadi selama ini kita masih belum berani menghentikan PTS, apalagi PAS. Padahal kami merasa bahwa sudah tidak membutuhkan lagi PAS karena asesmen yang kami lakukan, asesmen sumatif sudah kami rasa sudah cukup, tapi masih memaksa untuk melakukan PAS. Kemudian belum melibatkan orang tua dalam pembelajaran melalui PJBL seperti yang tadi, karena PJBL-nya masih sedikit sehingga peran orang tua dalam pembelajaran juga belum ada dalam pembelajaran kami. Selanjutnya adalah KKTP juga belum dilakukan karena kami masih banyak menggunakan KKM dan KKTP ini belum dilakukan di mapel ini. Saya harapkan nanti melalui traffic light reflection ini hal-hal yang merah bisa kami tingkatkan menjadi kuning, kemudian hal-hal yang kuning dapat ditingkatkan menjadi hijau, kemudian yang hijau tetap dipertahankan. Harapan yang lebih jauh lagi semoga semuanya bisa langsung hijau jadi tidak usah melewati traffic yang kuning sehingga benar-benar jadi lebih baik. Dari refleksi ini, simpulan kesiapan yang dapat kami lakukan adalah sebagian besar kegiatan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Beberapa kegiatan perlu penyempurnaan sehingga nanti dari yang kuning menjadi hijau. Kemudian beberapa yang lain perlu keberanian untuk menetapkan dan melakukan. Di sini yang merah diharapkan nanti jadi kuning dan diharapkan jadi hijau. Demikian kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Semoga aksi nyata ini divalidasi dan kita lanjutkan ke aksi nyata yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya.